bahwa Anda menyanggupi diskusi dengan Sani Uye secara terbuka live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Wow, ternyata penasaran banget sama saya. Ya, kawan diskusi lawan diskusi. Kawan diskusi lawan diskusi. Madura Jawa, Madura asli. Ada Madura, apa ya istilahnya itu, Madura asli, ada Madura Jawa, Madura Banyuwangi, tempat Using ya, Using itu, daerah Using. Sani Oye, halo, Sani. Sekarang yang dibicarakan itu berkaitan dengan saya itu kan hanya menanggapi, tetapi kemudian Anda ngata-ngatain saya dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, sekarang Anda memburu saya, ngajak debat saya secara terbuka online. Wow. Dalam rangka mencari apa katanya? Kebenaran. Apa bisa kebenaran dicari di online gitu? Itu bahasa-bahasa menurut saya yang kurang dan tidak pantas, tidak layak diucapkan oleh seorang muslim ya. Kalau memang mau menjadi seorang da'i ulama itu ya harus merendah diri. Saya kan cuma menjawab. Hak saya menjawab, hak saya membantah. Nah kemudian kan saya udah bilang, saya sekali ini aja. Tapi karena Anda mengusik saya lagi, saya jawab. Permasalahan al-um itu sudah lama. Jawab saja. Apa yang pernah Anda katakan itu berkaitan dengan masalah hadis dzikir, hadis berdoa bersama. Yang ternyata itu kan hadisnya hadis mungkar itu ya. Nah kemudian sejak dibongkar keberadaan hadis itu, awalnya Anda bilang tidak nyambung ke saya. Ilmu hadis itu bukan nggak nyambung, terlalu nyambung dengan ilmu fikih. Jadi kalau hadisnya mardud, fikihnya itu mardud juga. Itu erat hubungannya itu. Sama halnya ketika saya berbicara al-um dulu itu, terkait dengan al-um, yang saya mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu lebih menyukai yang 11 rakaat, itu karena memang tidak mungkin seorang imam keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut bahwasanya disukai 11 rakaat itu yang tertulis di dalam bab witir. Tetapi pemahaman saya bukan seperti Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan doa bersama. Jelaskan. Kalau dari sisi hadisnya sudah saya jelaskan bahwa hadisnya itu tergolong mungkar. Hadis mu'dhal lagi. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, komentar para ulama itu termasuk pada kondisi hadis itu apa,
dhaif, sangat lemah sekali. Jadi dikatakan dhaif jiddan gitu, sangat lemah sekali. Nah, di dalam hal ini harusnya antum itu membantah saya. Tapi antum kan tidak membantah, berarti menerima pendapat saya ya. Harusnya diterima saja pendapat saya itu. Bersyukur saya jelaskan kedudukan hadisnya. Pemikiran seorang imam, sikap seorang imam itu di empat. Kalau seorang imam Ahmad sebagai muridnya Imam Syafi'i, ketika muridnya berbicara hadis, itu satu contoh ya. Karena dirasakan itu benar muridnya, maka Imam Syafi'i mendukung argumentasinya Imam Ahmad bin Hambal. Seharusnya kalaupun saya dianggap seperti itu, harusnya dihormati dong. Cuma saran saya, kapan ente itu pernah wajadilhum billati hiya ahsan? Kan tidak pernah wajadilhum billati hiya ahsan. Ngomong-ngomong seperti itu saja banyak salahnya. Artinya lebih mengedepankan permusuhan, bukan lebih mengedepankan persaudaraan, ukhuwah imaniyah. Antum itu menganggap Wahabi bukan saudara Anda, itu keliru besar. Sementara antum itu tidak tahu persis tentang Wahabi. Hanya karena memang komando dari atasannya antum, mulai dari atas itu sampai ke tingkat ranting-ranting di komando, dan dicuci bersih otaknya untuk bisa menjadi seorang yang benar-benar anti Wahabi gitu. Dicuci, dicelup sampai menjadi sosok. Artinya itu doktrin ya sama halnya dengan kelompok-kelompok teroris itu yang diyakinkan bahwa Pancasila itu salah gitu. Sama dengan kelompok teroris. Kalau yang ente itu bukan bicara Pancasila, tapi Wahabi itu salah itu. Nah, sehingga dari ujung timur Pulau Madura sampai ujung barat Pulau Madura, dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa itu, seluruh pengikutnya yang setia dengan cara berpikir orang-orangnya Anda itu, semuanya anti Wahabi. Karena anti Wahabi ini dimasifkan. Sedemikian masifnya anti Wahabi itu. Bayangkan itu, desa yang tidak pernah terjamah oleh anti Wahabi, kata-kata anti Wahabi, istilah anti Wahabi itu, kemudian berbicara Wahabi. Petani miris sebenarnya itu. Kenapa? Yang memberikan gambaran menjelek-jelekkan Wahabi itulah yang paling berdosa. Kemudian ente ngajak saya berdiskusi dengan ente. Ana bukan takut, tidak takut. Tapi apa manfaatnya? Manfaatnya juga tidak ada. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang broken itu. Kan bahasanya antum itu broken. Antum mencela si Endang, si Dadang itu kalau bahasanya seperti ini, seperti sini, seperti ini. Itu kan merendahkan orang lain. Yang jelas si Endang walaupun seperti itu, Dadang itu, dia bisa berbicara, dia bisa berpikir, dia bisa menanggapi apa yang keluar dari mulut antum. Seharusnya juga dihormati. Nah, demikian juga saya mengkritisi Anda itu berkaitan dengan hadisnya. Kenapa kemudian ngelantur ke yang lain-lain, bahkan dikatakan tidak nyambung? Itu kan awalnya ente itu karena saya menanggapi ente
berkaitan dengan doa bersama, dijelaskan kedudukan hadisnya, lalu dikatakan tidak nyambung. Kan lucu ente. Saya cuman bilang kemarin juga masalah susunan muqaddimah dari ceramah ente yang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pendengaran saya mendengar, kemungkinan ya saya yang salah. Pendengaran saya, ente itu membaca wa ala. Makanya ana bertanya, ente itu baca ala atau wa ala? Lah kok panjang? Padahal cuma saya tanya itu. Harusnya dijawab baik-baik aja. Oh itu bacaan ala, mungkin pendengarannya saya yang salah. Seharusnya begitu. Tidak perlu panjang-panjang. Itu namanya orang berilmu. Tapi kalau ngacak-ngacak perkataan orang lain, pembicaraan yang seinci itu dijadikan 4 meter, keliru besar itu. Dalam logika berpikir, ya dijawab sebatas itu juga gitu. Kalau seinci ya seinci. Gitu. Kan saya cuma tanya, itu ente wa ala au ala, atau dengan kata lain ala au wa ala. Kan saya bilangnya begitu pertanyaannya. Harusnya kan dijawab, oh ini bacanya ala. Udah selesai, nggak ada masalah. Yang kedua yaitu tadi masalah doa bersama. Saya mengkritisi dari sisi hadisnya. Nah malah dikatakan tidak nyambung gitu kan. Nyambung dong. Kan yang hadisnya tadi itu yang dibahas oleh ente. Ya. Jadi hadisnya itu yang ana kritisi. Ente berbicara dari sisi fikih. Nah kalau ana mengatakan itu dari sisi hadisnya lemah, bahkan termasuk golongan hadis mu'dal, dan kemudian dikatakan lagi itu dalam sekian banyak penilaian para ulama macam-macam, bahkan hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Komentarnya ada yang seperti itu. Lah malah dibantah dengan ngelantur gitu, dibantah dengan ngelantur. Harusnya dibantah. Oh begini nih sanadnya tat, gini tat, selesai. Caranya membantah hadis ya dengan ilmu hadis juga gitu. Bukan dibantah dengan marah-marah, bukan dibantah dengan misu-misu. Ente bilangnya wajadilhum billati hiya ahsan. Coba pegang Al-Quran itu, wajadilhum billati hiya ahsan itu. Benar-benar lah. Ajak dialog dengan cara yang baik gitu. Boy Pak Tua ini itu bukan sikap orang yang baik. Kalau saya nggak marah. Cuma kasihan ente itu, kalau memang orang yang berilmu, harusnya lebih manis bibirnya itu. Membantah orang itu akan menyenangkan kepada orang lain kalau bibirnya manis. Tapi kalau ngoceh tidak jelas di dalam menanggapi seseorang, dampaknya bukan bertambah baik, justru menimbulkan serangan balik dari sisi sikap-sikap ente itu. Yang dikatakan sikap ente itu arogan. Ingat pepatah itu, mulutmu harimaumu. Jadi mulutnya ente itu akan menerkam ente sendiri. Ketika berbicara terkait dengan wajadilhum billati hiya ahsan, itu harus benar-benar wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka dengan cara yang baik. Ngomongnya baik, sopan, santun, tanpa kalimat tadi itu apa? Yaskhar qaumun, merendahkan suatu kaum, ya. Jadi merendahkan suatu kaum itu yang dipandang tidak baik oleh Al-Quran.
Apalagi dengan lakop-lakop yang tidak benar. Sampai dikatakan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sebaik-baik panggilan, sejelek-jelek panggilan itu adalah panggilan sesudah iman. Itu sesudah, kalau dirinci dalam tafsirnya itu, sesudah iman itu apa? Yaitu misalnya fasik, kafir, sesat dan sebagainya. Jika memang tidak ada dasarnya sama sekali, itulah yang akan memberikan hukuman kepada ente. Itu yang saya maksudkan. Rupanya dari kalimat inilah ente itu banyak salahnya gitu. Saya melihat ente itu ketidaksopanannya banyak, panggil orang sutat. Nah, itu. Artinya memang adab pesantren tidak dipakai. Mau Wahabi, mau siapa. Saya ke Habib Syiah itu masih menghormati dia sebagai Habib, walaupun Rafidhah itu. Gitu. Tetapi hanya sebatas kawan, bukan sahabat. Kalau saya mau menganggap Asy'ariyah sesat, bisa juga kan? Asy'ariyah sesat misalnya. Bisa juga saya itu. Karena memang saya menguasai sejarah Asy'ariyah itu sedetil-detilnya. Kalau saya mau, yaitu mematahkan cara berpikir setiap orang Asy'ariyah. Kayak Zakka kemarin tuh menanggapi, oke, kalau berbahasa Arab, udah saya tanggapi pakai itu juga, tulisan Arab tuh. Diambil dari kitab-kitabnya itu. Yaitu untuk bisa mafhum dengan kalimat-kalimat terkait dengan istiwa alal arsy itu. Antara mutakallimin dengan kelompok salaf. Mutakallim ini orang yang ahli ilmu kalam ya, dari dunia filsafat tuh umumnya itu. Itu antum juga ada di situ. Keterlibatan antum memahami istiwa gitu. Jadi kalau saya bantah, ya tak usah marah lah. Sebagaimana Zakka ketika berbicara istiwa saya tanggapi juga. Yang sampai sekarang tidak ditanggapi oleh Zakka. Tapi saya nggak apa-apa. Nah itu. Menurut saya, sakit hati itu dibuang, rasa sakit hati. Tunjukkanlah kebesaran sebagai seorang aswaja, benar-benar aswaja gitu. Tidak bersikap kawi. Apalagi menghujat orang. Padahal setahu saya ini mantan loh. Mantan pesantren saya ini. Mantan santri. Nyantri itu di pondok pesantren juga. Pondok pesantren yang sama dengan ente. Ada adabnya taklim muta'alim gitu. Adab kepada sesama, adab kepada guru dan sebagainya. Adab kepada lawan bicara. Semua ada di situ. Cuma kitab taklim muta'alim oleh ente itu diinjak-injak. Tidak diamalkan. Kemungkinan hanya diamalkan buat golongannya sendiri gitu. Harusnya juga kepada orang lain. Ente tahu nggak kenapa teman-teman di Salafi yang ente sebut Wahabi itu banyak tidak mau berdebat dengan kelompok ente? Itu memang punya dasar. Berdebat dengan kalangan Asy'ariyah itu memang dianggap bukanlah sebuah kebaikan. Bukanlah sebuah kebaikan. Jadi Salafi itu punya prinsip. Kalau semata-mata berdebat, itu sudah pasti
tidak menjadi senjata salafi. Itu loh. Ini barangkali intinya. Kalau memang mau menyikapi yang saya itu berkaitan dengan doa bersama kemarin, ya bantah dong itu. Kan saya membantah itu, kenapa lari ke permasalahan tarawih lagi? Harusnya itu yang dibantah. Dengan cara ilmu hadis juga gitu. Saya itu kalau orang bahasanya baik terhadap saya baik. Tapi kalau bahasanya kotor, saya bisa lebih kotor. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.